saat kita membuat workflow ya, terutama yang berhubungan dengan if dan case gitu ya, sama nanti ada error handling gitu ya. Oke, jadi secara singkatnya sebagai berikut. Jadi NIME itu dia punya node yang namanya adalah if switch gitu ya. Ini yang di tengah-tengah ini namanya if switch ya. Sebentar ini muncul ya. Oke, ini if switch yang di tengah-tengah ya. Cara kerjanya gimana? Soalnya simple if switch ini. Jadi gini, dia bisa kita set ya di NIME, apakah pemrosesan ya flow-nya akan melalui jalur yang di atas atau jalur yang di bawah gitu ya. Jadi kalau if switch dia mengenal ada istilah top dan bottom gitu ya. Kalau value-nya kita set top, maka proses data gitu ya, proses data ini akan diproses melalui jalur yang atas. Ya, kalau bottom maka proses data akan diproses melalui jalur yang bawah ya. Itu kalau if switch gitu ya. Nah, jadi kenapa sih kadang-kadang kita butuh if switch ya. Jadi misalnya contoh ya, kita punya data yang source-nya mungkin bisa dari dua tempat gitu ya. Jadi ada misalnya ada source utama, ada source kemudian backup gitu misalnya ya. Contohnya misalnya kita punya data-data laporan keuangan, ada laporan keuangan harusnya kita ambil adalah yang audited. Kalau nggak ada yang audited, kita boleh ambil dari yang non audited misalnya ya. Jadi contoh di sini adalah kalau kita set dia sebagai top ya, maka kita akan jalur yang atas. Yang atas adalah memproses yang audited misalnya, yang bawah yang non audited dan contoh-contoh lainnya ya. Jadi itu kalau switch gitu ya. Nah, kemudian ada lagi di NIME yang namanya case ya. Case itu persis seperti switch, cuman dia bisa dipecah jadi tiga gitu ya. Jadi kalau di case ini, kalau tadi kan top bottom yang if ya, kalau di case switch ini dia istilahnya adalah port 123 atau 012 gitu ya, karena yang port pertama dianggap sebagai 0. Ya ini adalah kalau setting kita adalah kita men-setting dia lewat port 1 ya, atau kondisinya 0 lewat port 1, maka port 1 yang akan diproses gitu ya. Kalau kita setting di 1 atau port 2, maka yang diproses adalah yang port 2 ya. Kalau yang kita set 2 atau port 3, maka yang diproses adalah yang port ke 3 ya. Jadi ini alternatif lain kalau kita punya condition tertentu gitu ya. Jadi yang memang apa namanya flow-nya bisa dibuat cukup kompleks ya. Ini flow kalau di sini gambarnya sederhana gitu ya. Tapi sebetulnya di dalam flow ini contohnya kalau cuma raw filter aslinya dia bisa panjang ya. Bisa berupa workflow atau bisa berupa apa namanya komponen atau berupa apa namanya flow yang panjang ya, atau bisa juga berupa metadog ya. Jadi ini hanya ada capability-nya bahwa dia bisa memilih jalur mana yang akan dia proses gitu. Di luar itu nanti kita punya yang namanya istilahnya juga error handling ya. Error handling itu agak mirip sebetulnya dengan if gitu ya. Hanya bedanya apa? Bedanya adalah kalau jalur utamanya error, ya jalur utamanya error, maka dia akan masuk ke jalur alternatifnya ya, jalur yang kedua secara otomatis ya. Jadi misalnya apa namanya nanti kita bisa proses suatu data, misalnya ternyata pada saat proses datanya tidak available misalnya ya, atau dia error gitu ya, maka dia bisa menggunakan jalur yang berikutnya ya, dimana di situ kita juga bisa men-set sebetulnya apa namanya tambahan-tambahan data, seperti kalau errornya begini harus ngapain, ini errornya mengenai apa dan sebagainya gitu ya. Tapi intinya ini untuk menjamin bahwa kalau kita bisa menerapkan dengan benar ya error handling, if dan case tadi, maka sebetulnya itu untuk mempermudah bahwa workflow tetap akan menghasilkan sesuatu dengan benar ya, meskipun kondisi-kondisinya tidak ideal gitu ya. Baik, untuk mempercepat waktu saya langsung tunjukkan di flow-nya. Oke, ini pertama yang if switch ya. Jadi ini sebetulnya sekali lagi teman-teman kalau teman-teman lihat ini, teman-teman lihat ini teman-teman lihat cuma if switch-nya ya, sebelah kirinya bisa macam-macam, ada flow-nya bisa panjang sebelah kiri, sebelah kanannya pun juga flow-nya bisa panjang, cuman nanti diakhiri dengan an if ya. Ini contohnya untuk membuktikan ya, ini adalah contoh ini misalnya saya punya, ini sebenarnya bisa diatur dari flow ya, sebetulnya ini hanya supaya gampang aja. Saya punya apa namanya variabel, saya set ini variabelnya sebagai top value-nya gitu ya. Saya sebagai top value-nya,
maka kalau dia variabelnya top, maka pemrosesan akan melewati jalur yang atas ya. Tapi kalau kita set dia sebagai bottom, dia akan lewat yang bawah ya. Jadi contohnya ini, pada saat dia di set sebagai top, tadi lewat jalur atas ya. Kalau ini saya set sebagai bottom, contoh ya, value-nya bottom gitu ya. Maka kalau ini kita proses ya, maka teman-teman lihat ini jalurnya sekarang yang aktif yang bawah. Gitu ya. Saya balikin lagi, ini kan atasnya jadi tidak aktif ya, bawahnya aktif. Kalau saya kembalikan, saya set ini sebagai top gitu ya. Oke, kemudian saya run ya. Maka jalurnya sekarang yang aktif yang atas gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman punya suatu flow yang kompleks gitu ya, kita bisa pasangkan nanti suatu value. Yang value-nya itu biasanya kita set sebagai top dan bottom, dan kita set sebagai variabel nanti ya. Itu yang untuk mengontrol sebetulnya kita akan lewat jalur yang atas atau jalur yang bawah ya. Ini untuk if switch gitu ya. Nah, yang kedua adalah contoh untuk yang case ya. Untuk yang case ya ini sama gitu ya dengan if gitu ya. Hanya bedanya apa? Bedanya dia punya 3 port ya. Jadi contoh kalau di sini diisi dengan angka 1 ya. Jadi angkanya itu mulai dari 0, 1, 2 gitu ya. Kalau diisi angka 1 ya, maka dia akan memproses menggunakan jalur yang di tengah ya, port yang kedua. Kalau kita isi angka 0 misalnya, ya, maka jalur yang aktif adalah yang pertama gitu ya. Nah, jadi contohnya nih kalau kita punya data simple aja untuk membuktikan saya punya data ABCD, kemudian kalau lewat jalur yang pertama ini sebetulnya kita filternya adalah memfilter row yang pertama gitu ya. Jalur kedua kita memfilter yang kedua, jalur ketiga memfilter yang ketiga gitu ya. Jadi contoh nih ini nggak bisa aktif karena di setnya sebagai 0 ya. Kalau 1 maka jalur yang kedua akan aktif. Ya, jadi kita ini aktif yang kedua, jadi kita ini adalah pilihan yang kedua gitu ya. Nanti kalau misalnya kita set sebagai 2, maka dia adalah row yang ketiga itu ya. Yang aktif dia row yang ketiga ya. Jadi itu ngontrolnya. Jadi kalau saat ini kita nilai variabelnya dia sebagai 2, artinya dia akan jalan di port yang ketiga karena 0, 1, 2 gitu ya. Jadi kalau ini kita run, maka dia akan jalur menggunakan flow yang ketiga. Artinya row filter yang dipakai adalah row filter yang bawah ya. Sehingga hasilnya kalau kita lihat di sini hasilnya adalah C gitu ya. Kalau kita jalankan dia 0 di sini, maka dia akan pakai jalur yang pertama atau row filter yang pertama. Sehingga kalau kita run di sini, maka dia akan mengeluarkan hasil A ya. Ini satu contoh ya. Cuman ini sangat disederhanakan karena aslinya dia sangat bisa juga sangat kompleks di sebelah kirinya. Yang penting ada case switch-nya ya, start, dan ada case switch-nya end gitu ya. Nah, ini tadi yang if, dan ini yang case gitu ya. Nah, sekarang bagaimana yang error gitu ya? Yang error ini juga contoh gitu ya. Jadi kalau error intinya adalah bahwa prosesnya alternatifnya gitu ya. Jadi ini contohnya gini, ini kalau ada jalur yang atas ini, misalnya dia itu sukses gitu ya, maka dia akan proses melalui datanya, source-nya adalah data yang pertama gitu ya. Tapi kalau dia fail, datanya adalah data yang kedua gitu ya. Jadi ini kita buat sederhana satu workflow, misalnya workflow ini yang di atas itu kita punya nilai cuman A aja gitu ya. Yang di bawah ini kita punya nilai XXX gitu ya, nilainya gitu ya. Jadi kalau dia berhasil dia akan keluar yang jalur data di atas. Kalau failed maka dia akan ambil alternatif jalur data di bawah ya. Nah, flow-nya yang kompleks bisa ditaruh di tengah nih antara antara node try ya dan node catch error gitu ya. Jadi yang di tengah-tengah ini saya cuma pasang breakpoint, tapi sebetulnya ini bisa banyak ya. Di breakpoint ini kita sudah satu node yang saya cuma mau break, artinya kita anggap gagal itu ya pada saat dia value-nya 15 gitu ya. Jadi contoh di sini misalnya saya masukin data gitu ya, misalnya saya masukin ini A ya, kemudian saya masukin iterasi sampai misalnya 1000 iterasi misalnya, ya 1000 iterasi ya, tapi pura-puranya nanti kita gagal misalnya di row ke-20 gitu misalnya ya, di row ke-20 misalnya. Oke. Nah, jadi ilustrasi ini adalah semua akan menghasilkan value ya, si A, tapi nanti di row ke-20 kita akan menghasilkan value XXX gitu ya, karena kita pura-puranya gagal di value ke-20. Maka ini prosesnya dilakukan 1000 kali ya, sudah selesai. Ya, kalau kita lihat di hasil akhirnya ya, teman-teman lihat di sini ya,
maka row-nya gitu ya, iterasi jadi 0 dia di iterasi yang ke-20 gitu ya, ini iterasi ke-20 ya, maka dia akan apa namanya fail gitu ya, jadi menghasilkan nilai yang di bawah. Ini adalah yang error handling ya. Tapi error handling sebetulnya dia bisa lebih kompleks dari itu gitu ya, karena apa namanya kita bisa isi ya, misalnya failing note-nya gitu ya, terus kemudian message-nya ya kan, dan kemudian nanti ada misalnya trace-nya gitu ya, start trace-nya ya. Jadi itu bisa kita set ya. Cuma secara umum ini dipakai untuk supaya kalau jalur data di atas gagal, maka kita akan kasih alternatif pemrosesan dari jalur yang kedua. Ya. Nah ini proses yang mungkin nanti bisa teman-teman implementasikan di real use case atau mungkin di final apa namanya project teman-teman, ya. Nah,